kapan Mas bisa ke rumah? Wah, gue suruh ke rumahnya kan. Kapan Mas bisa ke rumah gitu. Nanti ketemu Bapak. Plot twist-nya ini jadi ibu mertua, jangan-jangan di ujungnya. Iya, aku mau ngomong cari mantu kayaknya itu dia. Kalau di jurnalis sendiri, waktu di Kompas, banyak dapat koneksi. Ya, jadi gini. Gimana tuh cerita tentang koneksi itu di jurnalistik? Gini, koneksi itu nggak bisa. Ini pelajaran gue adalah mencari proyek itu nggak bisa kayak kita door to door jualan gitu loh. Kita itu, orang memilih kita itu karena satu, pengalaman, yang kedua mungkin karena hasil yang pernah kita kerjakan. Susah banget kalau kita memang baru mau mulai gitu loh. Waktu di Kompas itu kan aku belum pernah ngerjain apapun. Justru pernah ngerjain rumah waktu itu di Jogja, itu pun nggak dibayar. Waktu masih mahasiswa akhir-akhir itu ada yang minta desainin rumah, nggak dibayar, sampai akhirnya ditagih-tagih susah, 2 rumah lagi gitu kan. Terus dengar-dengar infonya sampai akhirnya klien saya itu udah nggak ada, ya udahlah, saya jadi nggak berani minta lagi kan. Dipanggil yang kuasa gitu, ya udahlah. Nah, ngeri amat. Ya itulah. Wow. Makanya harus bayar ya. Kalau dapat pesan dikasih tunai gimana tuh, susah ketemunya, Pak. Terus, nah di Kompas itu aku nggak punya ini, bro. Aku tuh nggak punya apa ya? Karena kayak jurnalis itu nggak gini. Kerja sebagai jurnalis itu nggak ringan loh. Jurnalis itu kayak arsitek kerjanya, bisa sampai pagi juga. Jadi kalau ada yang sering lihat di TV, ada presenter cantik, ganteng gitu, itu di belakang layar tuh kerjanya gila-gilaan. Belum tidur itu ya Pak ya. Cantik ganteng itu belum tidur ya. Iya. Itu kita dalam 1 minggu kita tuh punya ada 2-3 buku lah. Setiap minggu itu harus terbit. Nah, kapan kita wawancara, kapan kita nulisnya, kapan kita harus foto sesi foto, project, itu semua harus diagendakan. Dan itu nggak bisa cepat, itu lama. Belum bikin janji sama yang punya rumah, belum bikin janji sama arsiteknya, belum kalau sama developer. Itu benar-benar keringet semua itu yang kita kerjain gitu loh. Plus ini kita ngomongin sekitar tahun 2009-2010 waktu media tuh masih media cetak mainly ya ini ya. Iya, media cetak. Ada waktu cetaknya itu loh. Jadi gimana ceritanya kalau misalnya kayak Kompas, yang harian Kompas itu terbit tiap hari, itu kebayang nggak jurnalisnya itu gila gimana? Tiap hari mungkin ngerokok ngopi gitu. Nah, intinya adalah tadi kalau ditanya koneksi ya, hampir aku tuh nggak punya waktu buat kayak main, tapi punya kenalan dari embel-embel sebuah pers ya. Pers itu kan aku bisa ke siapapun. Koneksi itu ada. Tapi ngewawancara arsitek-arsitek besar kan berarti kan kadang-kadang. Ya, koneksi itu ada, tapi kan nggak bisa terus, lu gua kasih proyek ya, nggak bisa gitu. Ya. Enggak. Bentar. Gua mau tanya. Ya. Lu masih ngerokok nggak? Gua nggak ngerokok sih bro dari dulu. Tuh yang cewek-cewek tambah lulu ini hatinya. Lanjut. Udah ngaku loh tadi udah merit Pak. Namanya ngefans kan nggak apa-apa ya toh. Aduh,
si Bro Ronaldo emang. Ya dibalik lagi nggak terus ya pernah gini sih, kenal sama senior arsitek. Aku nggak tahu ya ini umum atau enggak, aku rasa banyak yang ngalamin juga pendekatan, cari proyek, koneksi gitu lumrah lah ya, tapi nggak terus emang lu siapa gitu loh. Kadang gue ngerasanya sih seperti itu gue gitu. Cuma pernah ada satu momen tuh gini, kayaknya proyek itu memang anugerah ya. Kalau memang udah datang, berarti itu emang udah ada yang ngatur. Ada suatu ibu-ibu datang ke kantor. Ibu tuh udah tua, udah mungkin 60-an lah ya, 60 awal gitu. Ibu-ibu ke kantor Kompas waktu itu. Dia datang, minta dibikinkan desain rumah. Ya. Minta dibikinkan desain rumah. Saya bilang, Bu, ini sebenarnya bukan konsultan arsitek. Gitu. Cari arsitek kok kantor Kompas kan? Karena dia langganan majalah itu, Bro. Tablet rumah Idea Magazine itu, majalah Idea itu kan. Datang yang suruh nemuin sama ada sekretaris, aku yang suruh nemuin karena yang megang divisi desain kan aku kan. Nah waktu itu aku di kantor suruh nemuin si ibu-ibu itu, dia mau bikin rumah, terus ya aku bilang ini bukan konsultan arsitek, kalau ibu mau bikin rumah mungkin caranya ibu bisa berlangganan majalahnya ini, nanti dapat desain gratis lah, itu kan biasa bahasa marketingnya media kan begitu kan. Biasanya kalau yang mau bikin desain rumah nanti dia langganan misalnya selama setahun gitu. Langganan seumur hidup desain gratis gitu. Desain gratis. Nah, aku bilang, tapi terlepas dari itu si ibu tuh bilang, saya mau bikin rumah karena saya udah tua, saya sama suami udah mau pensiun, anak saya udah gede-gede, udah lulus kuliah juga, saya mau renovasi. Oke, renovasinya mau seperti apa? Dia udah bawa denah, dia mau bikin begini. Terus budgetnya berapa? Budgetnya 100 juta, dia bilang. Aku ya terus terang karena mungkin aku ada pengalaman juga ya dulu waktu ya tahulah sedikit banyak harga material dan segala macam. Aku bilang ini nggak mungkin 100 juta ibu mau renov macam-macam, mungkin bisa ngecat, hanya bisa ganti ini itulah gitu. Terus singkat cerita ya udah kapan Mas bisa ke rumah? Wah, gue suruh ke rumahnya kan. Kapan Mas bisa ke rumah gitu? Nanti ketemu Bapak. Plot twistnya ini jadi ibu mertua, jangan-jangan nih ujungnya. Dia mau ngomong cari mantu kayaknya itu dia. Sorry, itu aku suruh ke rumahnya di weekend tuh. Karena gini, waktu aku tanya ibu kesini naik apa? Naik angkot. Dia sampai bela-belain naik angkot gitu loh ke Kompas itu. Kompas itu kan di daerah Jakarta Barat ya, dekat RCTI itu, Jalan Panjang. Dan rumahnya dia di Ciledug, lumayan jauh naik angkot. Ya kan karena kasihan juga. Ya udah besok saya weekend ke rumah lah. Ya, ketemulah ke rumahnya sama bapak-bapak, sama suaminya, bapaknya gondrong, rambutnya putih gitu. Ternyata kebetulan mereka keluarga Batak ya, keluarga Batak, gitu. Gultom lah namanya, Pak Gultom gitu. Nah di situ ya udah, kalau budget 100 juta harus berapa nih bikin rumah begini? Kan gue nggak bisa jawab karena aku belum punya pengalaman. Ya paling saya bisa begini Pak, kalau budget 100 juta pasti nggak bisa untuk bikin rumah karena renovasinya hampir 80%.
gitu. Nggak mungkin rumahnya luasnya 400-an sekian gitu. Nggak mungkin lah, nggak make sense gitu. Paling kalau 100 juta cuma ganti kanopi, ngecat segala macam, pagar itu udah 100 juta juga mungkin kurang. Nah akhirnya karena arsitek pemula ya, nah balik lagi nih, mau nyobain atau enggak, mau mencoba tantangan ini atau give up, gue nggak bisa ngerjain gitu karena mungkin budget nggak masuk. Akhirnya approach gue mulai muncul nih sebagai entrepreneur ya, mungkin jalan pikiran gue sebagai bisnis mungkin mulainya dari situ gitu. Aku bilang ke bapak ibunya, saya akan bikinkan dua opsi desain. Satu, desain yang harganya kalau dibangun 100 juta. Satu lagi, desain dengan ekspektasi atau yang mereka butuhkan. Nanti tinggal pilih. Gitu. Ya udah, minggu berikutnya gue datang dengan 2 desain. Desain yang satu 100 juta, lah kok nggak ada bedanya rumahnya, gitu loh kata dia. Ini cuma diganti ini, itu. Ya, asumsi saya segitu. 100 juta cuma bisa dapat itu. Terus yang satu lagi kaget, loh ini kok desainnya keren banget, gitu kan. Ini beneran nih bisa dibangun, harganya berapa? Wah, saya jadi pusing ini kalau begini, gitu. Akhirnya di situ ada kontraktor bawaannya mereka. Di situ ada kontraktor yang siap ngerjain rumah itu sebenarnya. Dulu pernah ngerjain rumahnya mereka sebelumnya lah. Nah, akhirnya karena si kontraktor ini dulu juga pernah pengalaman kerja di konsultan kontraktor besar, jadi dia tahu lah desain yang bagus, yang benar itu seperti apa. Nah, akhirnya dibantu sama si kontraktor meyakinkan si klien itu, udah Bapak Ibu yakin aja dengan desain yang bagus ini gitu. Nah, singkat cerita, oke lah dia agree. Nah, tapi balik lagi karena aku arsitek pemula kan, jadi kan ada yang pertanyaan koneksi segala macam. Saya nggak punya background karya yang bagus sebelumnya. Itu kliennya itu benar-benar kayak gila, gue menyerahkan desain ke anak yang baru kemarin sore gitu loh. Tiap malam gue ditelepon bro sama ibu-ibu. Tiap malam, Mas beneran tuh rumah bisa jadi begini? Iya bu. Jadi saya takut ini kan gue bikin ada skylight besar di atas ruang makannya gitu. Idenya karena bapaknya kan hobinya masak segala macam. Jadi ya kayak pendekatan gue tuh lebih ke gimana caranya rumah itu akan membuat kebiasaan positif lah buat si pemilik rumahnya gitu. Karena kan gue tahu dari tahun ke tahun ada hiasan Natal di situ tuh yang nggak pernah mereka ganti sampai berdebu lah segala macam. Terus naro di dapur itu ada rak sepatu lah di mana, jadi kayak semua acak aduk gitu. Jadi ide gue itu gimana caranya gue nggak akan bisa mengubah habit seseorang, tapi kalau aktivitas yang lebih positif itu arsitek bisa create gitu. Kalau habit itu kejadiannya mungkin setelah rumah jadi, mungkin habitnya akan berubah. Tetapi pendekatan gue akan merubah aktivitas yang biasanya nggak positif jadi positif. Nah, dengan akhirnya rumah itu jadilah. Ketika rumah itu jadi, hampir jadi bahkan si ibu justru malah, wah bagus ya mas, ini mending ini ditambahin begini, ini gimana ya ibu ya, katanya 100 juta gitu. Lama-lama jadinya malah jadi nambah pengen dibikin ini itu gitu. Nah cuma singkat cerita gue tanya diinfoin ke kontraktornya, ini sebenarnya habis berapa sih gitu. 3M bro. Jadi beda dikit. Beda kartu ketiga kan. Nih, itu yang itu pelajaran juga buat kita sebagai arsitek bahwa tahu budget owner dari awal itu sebenarnya penting gitu. Nah di situ kan mereka nggak jujur. Akhirnya
ya yang kontraktornya ya yang happy kan kontraktor, arsitek dibayar uang bensin aja kan. 3M maksudnya 3 million mungkin. 3 miliar ternyata.